Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, damai sejahtera Kristus melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan masuk kepada sebuah renungan yang saya percaya akan memberkati setiap saudara dan saya. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membahas hari ini adalah mengenai a good steward atau pengelola yang baik. Ada 3 hal dalam hidup ini yang perlu kita kuasai. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah relationship, dan yang ketiga adalah stewardship. Ketiga hal ini menjadi penting karena leadership berbicara mengenai memimpin, dipengaruhi atau mempengaruhi. Hidup ini saudara yang memimpin atau dipimpin. Dan relationship adalah cara tercepat untuk naik ke atas dengan orang yang benar, dan cara tercepat turun ke bawah dengan orang yang salah. Dan yang ingin kita bahas pada hari ini adalah penata layanan atau pengelola yang baik. Good steward. Doa saya agar kiranya khotbah hari ini bisa menjawab saudara yang bertanya, mengapa Tuhan belum kasih saya promosi? Mengapa Tuhan belum kasih saya keturunan? Mengapa Tuhan belum kasih saya jabatan? Dan kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Kita belajar bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita belajar bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Kita hanya pengelola. Tuhan mempercayakannya kepada kita. Kita tidak memiliki yang kita punya sekarang. Kita dipercayakan. Oleh karena saya selalu bilang bahwa Tuhan ownernya, kita pemiliknya. Dan sebagaimana lazimnya dalam hal ekonomi, dalam hal bisnis, owner akan melihat apakah pengelolanya dapat dipercaya. Owner akan melihat apakah pengelolanya layak dipercaya. Dan kalau owner melihat pengelolanya layak dipercaya, maka owner akan menambah-nambahkan kepercayaan. Tapi kalau owner melihat pengelolanya tidak dapat dipercaya, maka sang owner akan mencari orang yang lebih dapat dipercaya. Apa sih yang dimaksud dengan stewardship atau penata layanan atau pengelola? Stewardship adalah tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta mengawasi milik orang lain. Tentunya sebagai seorang yang bertugas untuk mengelola, kita perlu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan sang pemilik segalanya. Mari kita buka firman Allah, Kejadian 2 ayat 15 mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan 2 kata yang penting untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu di ayat selanjutnya Tuhan memberi perintah, semua pohon boleh kau makan, bla 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 dan sebagainya. Taman Eden adalah taman di mana Tuhan sendiri kontraktornya. Taman Eden adalah taman di mana Tuhan mempercayakan taman tersebut kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, untuk dikelola. Konsep stewardship atau penata layanan pertama kali muncul di Alkitab. Ketika Tuhan mempercayakan Adam dan Hawa untuk mengelola apa yang Tuhan telah sediakan, apa yang Tuhan telah bangun. Tapi yang menarik, ada banyak orang berpikir, oh kita mengelola atau kita bekerja karena berbuat dosa. Bekerja karena jatuh dalam dosa, itu memang benar. Tapi konsep stewardship muncul sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi memang dari sananya Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan sama kita. Talenta, kekuatan, kemampuan, waktu kita hidup. Saya selalu bilang di mana saya melayani, suatu hari Tuhan akan panggil kita dan Tuhan akan bilang gini sama kita, aku kasih kamu hidup, let's say 80-90 tahun. Aku kasih kamu jabatan, aku kasih kamu A, B, C, D, dan E. Apa yang kamu lakukan dengan pekerjaan, dengan jabatan yang sudah kepercayakan kepada kamu? Oleh karena itu, bahwa kita mempelajari firman Tuhan yang menarik dari Alkitab yang kita baca tadi, bahwa Adam dan Hawa jatuh bukan karena yang dipercayakan kepada mereka. Adam dan Hawa jatuh kepada apa yang tidak dipercayakan kepada mereka, yaitu apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Mereka bukannya jatuh karena apa yang dipercayakan sama mereka, tapi mereka tertarik pada apa yang belum ada di tangan mereka, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik yang benar.
Mata Adam dan Hawa lebih tertuju kepada buah tersebut daripada sibuk mengelola apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Bukankah hal ini menjadi familiar? Banyak dari kita sibuk mikirin berkat orang lain atau apa yang belum kita punya dibanding apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Kita selalu bilang, aduh coba gue punya ini, coba gue punya ini, aduh coba gaji gue naik, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal di saat yang bersamaan, apa yang dipercayakan sama kita, kita nggak kelola dengan baik. Kita pengen punya mobil, padahal di saat yang bersamaan, motor yang dipercayakan sama kita nggak pernah cuci, nggak pernah urus, bahkan kita pakai dengan sembarangan. Kita pengen sebagai pelayan Tuhan, kita pengen dipercayain jemaat begitu banyak. Tapi jemaat yang dipercayakan sama kita nggak pernah layanin, kita nggak pernah kunjungin. Kita pengen sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita pengen ditaruh di tempat-tempat yang besar, yang rame. Tapi di tempat yang dipercayakan sama kita nggak kelola dengan baik. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kalau dilihatnya kita mampu, maka Dia akan memberikan lebih kepada kita. Bukan berkatnya belum siap, tapi kitanya yang belum siap. Makanya saya selalu bilang, kedewasaan seorang anak Tuhan dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola apa yang ada di tangannya. Apa yang ada dalam tangan saudara sebelum saudara meminta sesuatu yang lebih besar? Apakah engkau sudah bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada? Anak saya Genesaret, saya lagi syuting ini dia suka ikut gitu. Dan kadang-kadang dia suka minta sesuatu yang bukan saya nggak mampu. By the grace of God, atas anugerahnya Tuhan memberkati saya dengan keluarga dengan sangat limpahnya. Tapi bukan karena saya nggak mau kasih. Saya selalu bilang sama dia, yang kamu punya aja kamu belum bisa urus dengan baik. Dia, papa pengen dong gini, pengen anjing 10, anjing 20, anjing 30. Bukan soal nggak mampunya, lagi juga ngapain punya anjing 30 kan saudara. Tapi anjing satu aja di rumah, anak saya nggak pernah mau mandiin, nggak pernah mau urusin. Jadi kedewasaan seorang anak Tuhan dilihat dari apakah dia dapat mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Stewardship tidak dapat dilepaskan dari perencanaan, dari keselarasan dalam pelaksanaan. Bahasa kasarnya, kita nggak bisa mengelola yang Tuhan percayakan sama kita kalau kita tidak merancangkan dengan baik. Oleh karena itu, mengelola berkat Tuhan harus menjadi sebuah tanggung jawab, sebuah gaya hidup, sehingga kita bisa melakukan secara konsisten dan akan menghasilkan sebuah akuntabilitas, yaitu dapat dilihat oleh orang. Saya tuh paling seneng kalau lihat orang yang dipercayakan kecil tapi melakukannya excellence. Sehingga saya sebagai orang aja yang saya bukan atasannya tapi melihat dia, saya bilang wah keren banget. Saudara, saya pernah makan di sebuah restoran 2 hari yang lalu, saudara. Makan, ada orang yang layanin saya dengan sangat ramah, bahkan outclass bagi saya, luar biasa. Dia buka dengan pertanyaan, selamat siang Pak, apa kabar? Pasti cuma beli makanan doang. Apa kabar? Dan yang saya suka dia bertanya itu bukan variasi. Saya lihat, saya bisa rasain dia sungguh-sungguh. Apa kabar? Bapak mau makan di sini ya? Bapak mau makan di tempat atau mau take away? Saya bilang saya mau makan di tempat. Tadinya saya mau take away, tapi saya mau tahu aja gimana Pak makan di tempat. Oh yaudah, Bapak mau yang mana? Saya lagi mikir, mohon maaf tanpa mengganggu waktu Bapak berpikir, saya bisa bantu nggak? Bapak suka yang kayak gimana? Suka daging, suka apa, dan dia sangat detail. Dan selesai saya mau memesan, dia tanya bayarnya mau pakai apa Pak? Cash atau secara QR dan sebagainya. Oke Pak, terima kasih, Bapak tolong duduk, nanti saya panggil. Selamat siang dan sebagainya. Dia cuma kurang aja bilang Tuhan Yesus memberkati. Kalau butuh langsung saya angkat, saudara. Tapi saya sambil duduk, saya liatin, sampai saya tanya sama dia, Bapak manajernya ya? Atau jangan-jangan Bapak ownernya ya? Loh kenapa ngomong gitu Pak? Karena cara Bapak melayani, saya sering makan di restoran itu, dan saya jarang, bukan jarang, nggak pernah ketemu orang kayak gitu. Saya lihat dia ngelayanin yang lain, dan saya jatuh hati. Dan saya nggak tahan-tahan pengen kasih dia berkat. Saya kasih dia berkat $5 juta kalau nggak salah. Saya percaya ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, pakai hati, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, I do believe Tuhan akan menambahkan segala yang terbaik bagi kita. Besok kita akan membahas lebih dalam lagi karena rasanya kebenaran ini sangat
pendek kalau dibahas hanya satu sesi aja. Oleh karena itu bilang sama teman-teman saudara, yuk ajak pendeta Gideon boyband Korea lagi bahas soal stewardship, kita dengerin yuk. Bahkan jadikan bahan ini sebagai bahan kumpul-kumpul saudara, atau bahkan mungkin look up atau look inside of you, lihat saya udah bertanggung jawab apa belum ya. Dan tulis kolom komentar di bawah apa yang kau rindukan untuk Tuhan percayakan. Kita dan segenap para tim dan para penonton setia segmen Kerinduanku akan ikut mendoakan. Jangan pernah lupa bahwa yang punya surga crazy in love with you. Bersama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tamu. Yesusku, terima